Bab 1. Meninjau tentara-tentara di medan perang Kurukshetra. Tentara-tentara kedua belah pihak siap siaga untuk bertempur. Arjuna, seorang kesatria yang perkasa, melihat sanak keluarga, guru-guru dan kawan-kawannya dalam tentara-tentara kedua belah pihak siap untuk bertempur dan mengorbankan nyawanya. Arjuna tergugah kenestapaan dan rasa kasih sayang, hingga kekuatannya menjadi lemah, pikirannya bingung, dan dia tidak dapat bertabah hati untuk bertempur. Bab 2. Ringkasan isi Bhagavad Gita. Arjuna menyerahkan diri sebagai murid kepada Sri Krishna. Kemudian Krishna memulai pelajarannya kepada Arjuna dengan menjelaskan perbedaan pokok antara badan jasmani yang bersifat sementara dan sang roh yang bersifat kekal. Krishna menjelaskan proses perpindahan sang roh, sifat pengabdian kepada Yang Maha Kuasa tanpa mementingkan diri sendiri, dan apa saja ciri-ciri orang yang sudah insaf akan dirinya. Bab 3. Karma Yoga. Semua orang harus melakukan kegiatan di dunia material, tetapi perbuatan dapat mengikat diri seseorang pada dunia ini atau membebaskan dirinya dari dunia. Seseorang dapat dibebaskan dari hukum karma atau perbuatan dan reaksi, serta mencapai pengetahuan rohani tentang sang diri dan Yang Maha Kuasa dengan cara bertindak untuk memuaskan Yang Maha Kuasa tanpa mementingkan diri sendiri. Bab 4. Pengetahuan rohani. Pengetahuan rohani tentang Sang Roh, Tuhan Yang Maha Esa, dan hubungan antara Sang Roh dengan Tuhan Yang Maha Esa dapat menyucikan dan membebaskan diri manusia itu sendiri. Pengetahuan seperti itu adalah hasil perbuatan bakti tanpa mementingkan diri sendiri, atau yang disebut dengan karma yoga. Krishna menjelaskan sejarah Bhagavad Gita sejak zaman purbakala. Tujuan dan makna beliau sewaktu-waktu menurun ke dunia material, serta pentingnya mendekati seorang guru kerohanian yang sudah insaf akan dirinya. Bab 5. Karma Yoga, perbuatan dalam kesadaran Krishna. Orang bijaksana yang sudah disucikan oleh api pengetahuan rohani, secara lahiriah melakukan segala kegiatan, tetapi melepaskan ikatan terhadap hasil perbuatan dalam hatinya. Dengan cara demikian, orang bijaksana dapat mencapai kedamaian, tidak terikatan, kesabaran, penglihatan rohani, dan kebahagiaan. Bab 6. Dhyana Yoga. Astanga Yoga, sejenis latihan meditasi lahiriah, mengendalikan pikiran dan indria-indria, dan memusatkan perhatian kepada Paramatma roh yang utama, bentuk Tuhan yang bersemayam di dalam hati. Puncak latihan ini adalah samadhi. Samadhi berarti sadar sepenuhnya terhadap Yang Maha Kuasa. Bab 7. Pengetahuan tentang Yang Mutlak. Sri Krishna adalah kebenaran yang paling utama, penyebab yang paling utama dan kekuatan yang memelihara segala sesuatu, baik material maupun rohani. Roh-roh yang sudah maju menyerahkan diri kepada Krishna dalam pengabdian suci bakti, sedangkan roh yang tidak saleh mengalihkan pikirannya kepada objek-objek sembahyang yang lain. Bab 8. Cara mencapai kepada Yang Maha Kuasa. Seseorang dapat mencapai tempat tinggal Krishna yang paling utama di luar dunia material dengan cara ingat kepada Sri Krishna dalam bakti semasa hidupnya, khususnya pada saat meninggal. Bab 9. Pengetahuan yang paling rahasia. Krishna adalah Tuhan yang Maha Esa,
dan tujuan tertinggi kegiatan sembahyang. Sang roh mempunyai hubungan yang kekal dengan Krishna melalui pengabdian suci bakti yang bersifat rohani. Dengan menghidupkan kembali bakti yang murni, seseorang dapat kembali kepada Krishna di alam rohani. Bab 10. Kehebatan Tuhan yang mutlak. Segala fenomena ajaib yang memperlihatkan kekuatan, keindahan, sifat agung atau mulia baik di dunia material maupun di dunia rohani, tidak lain daripada perwujudan sebagian tenaga-tenaga dan kehebatan rohani Krishna. Sebagai sebab utama segala sebab serta sandaran dan hakikat segala sesuatu, Krishna, Tuhan Yang Maha Esa, adalah tujuan sembahyang tertinggi bagi para makhluk. Bab 11. Bentuk semesta. Sri Krishna menganugerahkan penglihatan rohani kepada Arjuna. Krishna memperlihatkan bentuknya yang tidak terhingga dan mengagumkan sebagai alam semesta. Dengan cara demikian, Krishna membuktikan secara meyakinkan identitasnya sebagai Yang Maha Kuasa. Krishna menjelaskan bahwa bentuknya sendiri yang serba tampan dan mirip dengan manusia adalah bentuk asli dengan bakti yang murni, Tuhan Yang Maha Esa. Seseorang dapat melihat bentuk ini hanya dengan bakti yang murni. Bab 12. Pengabdian suci bakti. Bakti yoga, pengabdian suci yang murni kepada Sri Krishna, adalah cara tertinggi dan paling manjur untuk mencapai cinta bakti yang murni kepada Krishna, tujuan tertinggi kehidupan rohani. Orang yang menempuh jalan tertinggi ini dapat mengembangkan sifat-sifat suci. Bab 13. Alam, kepribadian yang menikmati, dan kesadaran. Orang yang mengerti perbedaan antara badan, sang roh, dan roh yang utama yang melampaui badan dan roh, akan mencapai pembebasan dari dunia material. Bab 14. 3 sifat alam material. Semua roh terkurung di dalam badan di bawah pengendalian 3 sifat alam material, yaitu kebaikan, nafsu, dan kebodohan. Sri Krishna menjelaskan arti sifat-sifat alam tersebut. Bagaimana sifat-sifat itu mempengaruhi diri kita, bagaimana cara melampaui sifat-sifat alam, serta ciri-ciri orang yang sudah mencapai keadaan rohani. Bab 15. Yoga, berhubungan dengan kepribadian yang paling utama. Tujuan utama pengetahuan Veda ialah melepaskan diri dari ikatan terhadap dunia material dan mengerti Sri Krishna sebagai kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang mengerti identitas Krishna, yang paling utama menyerahkan diri kepada Krishna dan menekuni pengabdian suci kepada Krishna. Bab 16. Sifat rohani dan sifat jahat. Orang yang mempunyai sifat-sifat jahat dan hidup secara bertingkah, tanpa mengikuti peraturan kitab suci, dilahirkan dalam keadaan yang lebih rendah dan diikat lebih lanjut secara material. Tetapi, orang yang memiliki sifat-sifat suci dan hidup secara teratur, dengan mematuhi kekuasaan kitab suci, berangsur-angsur mencapai kesempurnaan rohani. Bab 17. Golongan-golongan keyakinan. Ada 3 jenis keyakinan, yang masing-masing berkembang dari salah satu di antara 3 sifat alam. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang keyakinannya bersifat nafsu dan kebodohan, hanya membuahkan hasil material yang bersifat sementara. Sedangkan perbuatan yang dilakukan dalam sifat kebaikan, menurut kitab suci, menyucikan hati dan membawa seseorang sampai tingkat keyakinan murni terhadap Sri Krishna dan bakti kepada Krishna. Bab 18. Kesempurnaan pelepasan ikatan.
Krishna menjelaskan arti pelepasan ikatan dan efek sifat-sifat alam terhadap kesadaran dan kegiatan manusia. Krishna menjelaskan keinsafan Brahman, kemuliaan Bhagavad Gita, dan kesimpulan utama Bhagavad Gita. Jalan kerohanian tertinggi berarti menyerahkan diri sepenuhnya tanpa syarat dalam cinta bakti kepada Sri Krishna. Jalan ini membebaskan seseorang dari segala dosa, membawa dirinya sampai pembebasan sepenuhnya dari kebodohan, dan memungkinkan ia kembali ke tempat tinggal rohani Krishna yang kekal. Dalam video-video berikutnya, akan dibahas isi dan penjelasan Bhagavad Gita dalam setiap bab secara terperinci. Pastikan like dan subscribe channel ini, serta aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbarunya.